Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sedulur ASN. Kita kembali di podcast THR tengah hari Rabu. Kita akan coba untuk ngobrol-ngobrol santai sambil mencari ilmu-ilmu baru dari dua tokoh yang hadir di sini. Dua tokoh ini teman-teman saya semua sebenarnya mah. Sahabat saya, teman diskusi saya. Beliau tokoh-tokoh yang satu muda, yang satu senior, seangkatan saya. Ya, bukan tua ya? Bukan tua. Nah, senior, karena saya udah tua juga. Beliau baru menyelesaikan diklat PKA dan ini jadi salah di antara para lulusan terbaik. Alhamdulillah tidak salah berarti. Karena saya udah menyangka dua orang ini akan menjadi yang terbaik. Karena ibu yang samping kiri saya itu satu angkatan di diklat 4-nya dulu. Baik, kita akan coba untuk mencari tahu kenapa mereka bisa terpilih terbaik nih. Ya, apa sih inovasi-inovasi yang teman-teman kita ini gali dan kita sampaikan di laporan diklat itu. Baik, di samping kanan saya ada Bapak Bayi Haki. Beliau asli Plumbon, Pak ya? Cirebon. Lahir 37 tahun yang lalu. Beliau kepala bidang perikanan tangkap, pengolahan dan pengawasan. Ini di Dinas Ketahanan Pangan. Ini yang lagi viral nanti nih. Ini akan banyak nyambungnya dengan fenomena-fenomena yang lagi viral. Bisa ketahanan pangan, bisa MBG, bisa segala macam nih. Siap. Mungkin teman saya ini yang tahu data-data seberapa tahannya Kabupaten Cirebon dalam bidang pangan nih. Siap. Selamat siang. Selamat siang. Bapak. Salam sehat, Bapak. Alhamdulillah sehat, Bapak Ramdan. Siap. Dan sebelah kiri saya ini teman saya, teman lama. Beliau Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga. Iya. Beliau lahir 4 Juni 1970. Ya, udah banyak usianya. Beliau masih sangat energik, sangat produktif. Kita ketemu 2014 Bu ya? 2014. Dan tidak ada perubahan dari sisi semangat, dari sisi segala macam. Tetap salah satu sahabat saya, salah satu inspirasi saya juga. Alhamdulillah. Ibu Yati Ya. Pironi ke SKM MM. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Ramdan. Salam sehat Bu ya. Alhamdulillah sehat, semangat terus. Baik, diklat PKA ini diperuntukkan untuk menguji segala macamnya untuk para pejabat eselon 3. Jadi si pegawai eselon 3 ini tuh layak enggak untuk duduk di jabatan itu. Iya, Dan diklat sekarang itu lebih ke inovatif ya. betul. Satu inovatif, kedua mungkin transformasi digital sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi ini sangat membantu di keseharian kita sebagai pejabat eselon 3. Bagaimana cara berkoordinasi, cara menyelesaikan masalah segala macam. Alhamdulillah kita di angkatan 4 ya. Ya, Angkatan 4 setelah selesai bulan kemarin alhamdulillah, dan sekarang mungkin angkatan 5 sedang sidang hari ini. Iya, hari ini sedang. Dia akan terpilih juga siapa yang terbaik nih. Nah sekarang ini di angkatan 4 yang terbaik, kita bukan diuji lah, kita ngobrol-ngobrol aja. tidak, seharusnya tidak tertarik di sisi diklatnya, kita tertarik dari inovasi apa sih yang ditayangkan dan disajikan di kemarin proyek perubahan itu, dan latar belakang apa bisa begitu. Ya. Baik, kita coba di kanal Ladies First ya, kita coba di Ibu Yati dulu. Iya. Ibu Yati. Iya Mas.
Baik, Ibu di BPKB BPKB P3A. Panjang. Paling panjang. Paling panjang. Paling panjang. Iya. Ini kalau disebut pahlawan, ini pahlawan tentang kondisivitas keluarga nih. Iya betul. Baik dari keseimbangan jumlah penduduk Iya. atau disabilitas, Iya. ya, Bu. Dan pokoknya mah Ketahanan keluarga. ketahanan keluarga. Betul. Kalau di sebelah kanan saya ketahanan pangan, ini Iya. ketahanan keluarga. Dua-duanya sama-sama Iya. para penjaga, para pahlawan untuk menjaga kestabilan itu. Baik Ibu, kesan-kesan diklat gimana, Bu? Alhamdulillah Pak Ramdan. Saya lahir tahun 70. Ya. Artinya alhamdulillah BKPSDM memberikan kesempatan untuk saya untuk bisa mengikuti diklat PKA. Ini luar biasa. Karena walaupun di usia yang sudah banyak dibanding teman-teman yang lain, artinya BKPSDM masih tetap bisa memberikan kesempatan kepada saya. Kesan yang luar biasa itu adalah masih bisa diberi waktu untuk belajar. Karena kan ketika kita bekerja terkadang sudah rutinitas. Tapi ketika di diklat diberikan hal-hal tentang bagaimana integritas, bagaimana menjalin kolaborasi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana mengelola tim supaya menjadi tim yang keren, yang hebat, itu diajarkan di sana. Artinya kan ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Untuk saya pribadi, saya menghaturkan terima kasih kepada Bapak Kepala BKPSDM, terutama Pak Sekda yang awalnya kan Pak Sekda ya, Pak Sekda yang menunjuk dan memerintahkan kami itu luar biasa, hatur nuhun pisan. Alhamdulillah dikasih kesempatan ini gitu kan ya. Ini kesan-kesannya saya sangat senang, sangat bahagia karena bisa berjumpa, bisa punya rekan-rekan baru dengan berbagai macam profesi. Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan rekan-rekan yang hebat, yang luar biasa, yang sangat bisa menginspirasi juga, sehingga saya punya tetap semangat yang tinggi. Ngelihat teman-teman bahwa oke, kita bisa sama-sama gitu ya Pak ya. Satu pemikiran bahwa administrator adalah jabatan yang mungkin di dalam kedinasan tuh secara teknis ya Pak bisa membuat ini bagus atau tidaknya ada di administrator sebetulnya. Karena tupoksinya kan bisa sebagai perwujudan langkah dari sebuah dinas dalam melaksanakan kegiatan gitu. Senang banget saya ikut bisa diklat PKA. Semoga ke depan teman-teman yang lain yang masih usianya muda-muda kayak Pak Bayi Haki bisa punya kesempatan diklat PKN Pak. Amin ya Allah. Amin. Ya karena kan siapa yang akan bisa melanjutkan selain teman-teman yang masih muda yang luar biasa, punya semangat yang tinggi, punya kompetensi, punya kemampuan. Ya, artinya kami yang di usia lahir duluan gitu ya, kalau misalnya bergabung dengan rekan-rekan yang luar biasa itu, saya senang banget. Terima kasih dikasih kesempatan itu. Iya. Mungkin lebih ke mood booster Pak ya? Iya. Jadi menjaga semangat. Betul, akhirnya kan bisa lagi gitu. Ya. Ingat kata penjaga gawang Juventus, Gianluigi Buffon, dia penjaga gawang tertua yang masih aktif dan dia hanya ngomongnya gitu, Bu. Iya. The age just a number. Iya betul. Usia itu hanya sebuah angka. Mungkin Iya, usia hanya deretan angka dan Iya. kita buktikan dengan teman saya di pinggirin ini tetap energik, tetap tidak berubah. Amin, 14 tahun 2014 kita bareng 11 tahun yang lalu. 11 tahun lalu. 11 tahun yang lalu. Berubah. Iya. Baik, kita berubah dari sisi yang senior sekarang banyak tapi Banyak usianya. Banyak usia. yang sedikit, yang sedikit. Iya. nih. Bukan tua ya, bukan tua. Enggak. Kalau tua nanti Sudah ada. Sekarang ke yang sedikit nih. Pak Bay, gimana kesannya dengan diklat ini? Siap, terima kasih atas kesempatannya para pendengar sekalian. Mungkin hampir sama tadi apa yang sudah disampaikan senior kita Bu Yati, bahwa kami pastinya 36 peserta PKA sangat bersyukur dan beruntung. Kenapa kami bisa dipilih, ditunjuk, ditugaskan, dibiayai secara gratis oleh pemerintah.
luar biasa ini. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi pastinya untuk BKPSDM Kabupaten Cirebon. Nah selanjutnya betul apa yang sudah disampaikan rekan kami Bu Yati, dengan diklat ini menguji sejauh mana kita pantas atau tidak duduk di posisi ini, di jabatan ini. Karena luar biasa di sana kita mendapatkan berbagai ilmu, berbagai studi kasus dan sebagainya. Jadi benar-benar kita dipersiapkan idealnya sebagai pejabat administrator itu seperti apa. Apalagi kita ketahui bahwa pejabat administrator ini yang menjadi tulang punggung dari pimpinan kita eselon 2 dan bagaimana kita mendistribusikannya ke bawahan kita. Jadi luar biasa tanggung jawab bebannya ini ada di pejabat administrator. Dengan diklat kemarin ya kita bisa menjadi termotivasi nih. Idealnya sebagai seorang ASN, sebagai pejabat administrator itu seperti apa? Kita dibentuk dari awal bangun tidur. Iya betul. Senam. Iya, senam yang luar biasa. Mungkin kalau di rumah biasa habis subuh ya tarik selimut mungkin. Di sana kita ada beribadah bersama, sholat subuh berjamaah, itu senam aerobik dan sebagainya. Kita apel pagi, kita ketahui bersama apel pagi kita tiap Senin saja kan ya. Di sana luar biasa kita diingatkan bagaimana ya idealnya sebagai ASN itu apa itu yang ada di materi di benar-benar mood booster ya, benar-benar betul mood booster kita jadi kembali kepada zaman-zaman kita baru jadi ASN. Betul. Dan itu memang idealisnya seperti itu idealnya. Betul. Baik, itu kesan-kesan diklat ya, tapi kan udah dibiayain nih. Siap. Saya akan uji nih. Siap. Bergurau gak uji. Ya. Baik. Pak Bay. Siap. Apa sih yang menjadikan Pak Bay bisa terbaik nih? Ya. Apa inovasinya sih? Saya pengen tahu nih. Nggak tahu ya, saya juga bingung. Jadi yang jelas bahwa penilaian diklat itu ada dari berbagai elemen lah. Tidak hanya dari laporan akhirnya saja, tetapi dari keseharian kita, dari keaktifan kita pembelajaran, terus dari tugas-tugas yang dikerjakan. Jadi sebetulnya banyak kriterianya lah. Tidak hanya mesti dari satu laporan akhir saja, tetapi betul-betul berproses dari awal. Dan goalsnya ya memang di laporan. Mungkin kalau dari segi bagaimana bisa terpilih ya saya juga bingung. Saya juga bingung. Tapi yang jelas kemarin alhamdulillah mungkin sebagai motivasi juga nih teman-teman, kemarin saya dijadikan ketua angkatan. Mungkin ada nilai plus mungkin. Mungkin saya ya memang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lumayan gitu. Besar. Bagaimana kita memastikan proses ini berjalan, bagaimana teman-teman ini kita bisa masuk dan keluar bareng-bareng lulus semua. Dan alhamdulillah kemarin kita dari peserta 36 kita lulus semua, cuma ada satu orang yang dalam perjalanannya kita tahu bersama, almarhum Pak Diki. Itu juga dalam proses pembelajaran itu mencari eviden. Mudah-mudahan diberikan husnul khotimah, diterima. Amin. Mungkin itu ya salah satu kriteria. Kalau dari segi laporan sendiri kebetulan kemarin saya mengangkat tema terkait optimalisasi tempat pelelangan ikan. Tujuannya bagaimana TPI yang ada yang sekarang mangkrak tidak beroperasional kita aktifkan kembali, dan harapannya goalsnya ketika TPI itu bisa aktif, bisa berjalan, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan pastinya, dan endingnya bisa meningkatkan PAD Kabupaten Cirebon. Itu mungkin yang bisa saya share. Baik,
emang kondisi TPI kita ada berapa sih jumlahnya dan yang layak ada berapa? Ya, kalau kita lihat TPI yang ada sekarang di Kabupaten Cirebon ada 7. Dari 7 itu yang aktif cuma 2, yaitu di Karangreja dan di Bondet. Itu juga kalau lihat kondisi Sarpras dan sebagainya sebetulnya ya kurang representatif. Tetapi alhamdulillah di 2 ini bisa aktif. Tetapi yang terpenting itu bagaimana pengelolanya dulu. Kalau kemarin kita analisis kenapa bisa tidak berjalan itu karena tidak ada pengelolanya. Makanya kemarin salah satu inovasinya bagaimana kita memfasilitasi, ngebentuk pengelolanya, kita diklat dan kemarin alhamdulillah bisa diuji cobakan di Bungkolor. Dan mudah-mudahan harapannya ya semua yang TPI di Kabupaten Cirebon minimal ada aktivitas dulu. Gitu. Adapun nanti Sarpras dan sebagainya, ya mudah-mudahan bisa berjalan kalau memang betul-betul di aktif ada. Jangan sampai kita bangun dulu, tetapi pengelolanya tidak ada, ya mangkrak lagi. Itu mungkin. Yang jadi pertanyaan selama ini kan kita kampung nelayan itu dari 7 itu mewakili kampung nelayan berarti. Kalau 7 itu mewakili daerah-daerah pesisir dari ujung Bungko dan semua otomatis kampung nelayan semua, penghasil ikan semua. Iya, pasti. Yang jadi pertanyaan dari 7 yang aktif 2, ya selama ini yang 5 itu tidak berjalan otomatis ya. Iya. Nah, sistem penjualan ikannya gimana kalau nggak ada pusat itu? Nah, itu yang jadi pertanyaan nih. Menariknya gini. Kalau kita lihat demografi kita bahwa Cirebon ini tidak mempunyai pelabuhan pantai. Jadi nelayan-nelayan ini mendaratkan ikannya dari sepanjang sungai. Ini menjadikan kesulitan kami untuk ketika mengumpulkan di salah satu titik. Karena beda dengan pelabuhan di pinggir pantai, semuanya berkumpul di situ. Jadi kita bisa penekanan pas turun kita paksa gitu. Tetapi ini sepanjang sungai nih, sampai masuk di sepanjang sungai tersebut dia membuat pendaratan-pendaratan ya mungkin tidak berizin dan sebagainya. Nah, ya kebanyakan karena memang nelayan kita nelayan kecil. Jadi untuk penjualan sendiri mereka sudah punya langgan masing-masing. Biasanya para bakul yang notabene mereka pemodal yang memberikan modal ketika dia berangkat. Jadi kadang nelayan kita sebelum berangkat utang dulu dari BBM-nya, perbekalannya dan sebagainya. Jadi ketika pulang otomatis sudah ada keterikatan. Nah, berarti emang sistemnya tidak bisa kita pahami kalau kita tidak turun dulu. Betul sekali. Jadi intinya Pak Bay itu mencari memahami siklusnya dulu. Betul, siklusnya dulu seperti apa dengan ya pastinya berbagai tantangan dan harus benar-benar lintas sektoral dari bagaimana kita menarik para nelayan ini bisa. Tapi ya balik lagi ini tugas kita pemerintah. Betul. Karena setelah tahun berapa yang dulu kan masih kewenangan kita bareng dengan di Subdru tuh. Sekarang kan laut udah ditarik ke pusat semua. Betul. Jadi kita kesan kita Pemda itu tidak bisa masuk ke sana kasihnya. Betul sekali. Kasian, saya jadi pertanyaan juga, kampung nelayan siapa yang ngurus sedangkan pusat kan terbatas. Ya. Nah itu mungkin Pak Bay ngambil tanggung jawab itu ya. Siklusnya dulu diberesin. Betul, siap. Jadi yang terpenting tadi kita mindset para nelayannya ini. Brainstorming dulu, perbaiki siklus berat sekali. Apalagi sekarang pemerintah pusat ini sepertinya sudah mengkaji berbagai bantuan-bantuan yang sudah turun. Tidak sedikit sebetulnya. Cuma ya banyak juga yang bantuan tersebut ya mohon maaf obor belarak lah. Karena mereka tidak mengerti siklusnya dulu. Nah itu makanya sekarang benar-benar dituntut rantai bisnisnya untuk supaya bantuan tersebut bisa berkesinambungan, bisa hidup. Tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu ya. Betul itu.
Itu yang benar-benar pemerintah pusat galakan itu sekarang tuh benar-benar rantai bisnisnya dulu. Kenapa? Karena kita sering mendengar lah, mungkin tidak di perikanan saja, sektor lain ketika diberikan bantuan tetapi tidak ada operasionalnya, mangkrak dan sebagainya. Mungkin itu jadi PR besar kami gitu. Apalagi di bidang yang mengurus pesisir dan nelayan itu ada kekosongan kewenangan ya. Betul sekali gitulah. Itu yang jadi bahan. Karena dulu masih ada di Disub dulu. Betul. Pesisir berapa mil 0 sampai 4 mil itu kabupaten. 4 sampai 12 mil itu provinsi. Sekarang 0 sampai 12 itu provinsi. Di 2022 kayaknya kita peleburan Dinas Kelautan Perikanan ya. Kelautannya ditarik ke provinsi, perikanannya melebur dengan ketahanan pangan. Itu mungkin itu saya sering jadi pertanyaan. Kita tuh yang terpinggirkan, yang paling itu salah satunya adalah nelayan. Tapi kenapa di aturan-aturan atau di kewenangan itu ada kekosongan kewenangan, itu sangat ironis sebenarnya. Apalagi ditambah lagi ketika nelayan kita di sungai-sungai. Sungai-sungai juga bukan kewenangan kita. Iya, PBWS. Nah itu makanya benar-benar tugas berat Pak Abai. Betul. Harus benar-benar lintas sektoral ini. Ini saya juga pernah bertanya dulu, kan yang harus diperbaiki itu yang terluar, yang termiskin, yang terjelek, yang terapa itu baru jadi prioritas pemerintah. Betul. Dan semua itu diterwakili dengan di kampung nelayan itu. Tapi di kenyataannya ada kekosongan kewenangan. Kabupaten Cirebon mau bantu bingung. Kita ketahui bersama lah bahwa ya mohon maaf ya, mindset di pesisir itu seperti apa. Ya mohon maaf nih ya kumuhnya ya apanya. Jadi itu ya melekat. Makanya alhamdulillah nih program-program dari pusat terkait ada kampung nelayan merah putih, terus penataan pesisir, sebetulnya ya memang sudah cukup masif. Tetapi balik lagi peranan kita nih mengedukasi masyarakatnya, bagaimana kita bisa merubah habits, kebiasaan yang baik. Ini yang luar biasa kalau kata saya, perlu effort yang besar. Karena budaya petani dengan budaya nelayan sangat berbeda jauh. Betul. Sangat berbeda jauh dan keterikatan budayanya beda. Siapa yang punya perahu, siapa yang punya modal, siapa yang nelayan, unik sekali. Betul. Butuh pendalaman yang sangat luar biasa. Saya yakin Bapak ini. Semua ke depan ada yang ngurus. Di balik kekosongan kewenangan itu ada yang ngurus. Kita bisa masuk ke sana. Sebenarnya ini lagi proses juga yang Undang-Undang 23 itu. Kewenangan ini ada wacana mau dibalikan lagi ke daerah untuk 0 sampai 4. Tapi ya kita belum tahu lah. Tapi kemarin sudah ada kajiannya sama provinsi, kita diminta. Nanti sejauh mana? Ya bisa jadi nanti balik lagi Dinasnya Kelautan dan Perikanan ini seperti apa. Sangat ironi kemarin waktu itu. Betul. Sangat ironi. Kenapa ini yang paling prioritas? Ada kekosongan kewenangan ini. Untuk Indramayu itu luar biasa. Tetap dinasnya berdiri sendiri. Karena memang masyarakat nelayan di sana lebih banyak. Ya, berarti dia menyikapi dengan aturan terbaru tetap tapi bertahan. Betul. Mungkin kita nanti ke depan tunggu kejutan dari Pak Bay ini. Siap. Baik, Pak Bay tahan dulu nanti saya banyak pertanyaan lagi nih. Ibu Yati. Iya. Jadi Ibu Yati kemarin ngambil apa sih inovasinya? Inovasi yang saya ambil untuk diklat kemarin tuh tentang kolaborasi stakeholder. Untuk apa? Untuk meningkatkan partisipasi di sekolah lansia. Mungkin Pak Ramdan baru tahu ada sekolah lansia kan ya? Baru tahu. Dan teman-teman ASN juga pasti baru tahu. Baru tahu, iya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa di Indonesia dalam hal ini Kabupaten Cirebon jumlah lansianya itu sudah mendekati hampir 10% dari jumlah penduduk. Betul. Gitu, ya. Kemudian di Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga itu punya quick win. Quick win-nya itu salah satunya adalah lansia berdaya. Gitu. Kita sama tahu lah setiap siklus hidup manusia menjadi lansia itu insya Allah akan digapai oleh kita jika kita diberikan umur panjang. Sebuah keniscayaan. Iya, sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari adalah menjadi lansia. Tapi bagaimanakah
mewujudkan lansia ini menjadi lansia yang sehat, Yap. menjadi lansia yang bermartabat, menjadi lansia yang tidak menjadi beban keluarga. Yap. Itulah sekolah lansia. Sekolah lansia ini adalah sebuah pendidikan non formal. Jadi jangan membayangkan bahwa itu yang lansia tuh disuruh ngitung, disuruh ini, bukan. Tapi diberikan satu pembelajaran, satu pengertian, informasi yang sangat penting untuk para lansia. Kenapa kemudian lansia ini penting? Sama-sama kita ketahui bahwa lansia itu biasanya berada dalam satu tatanan keluarga. Entah itu kakeknya sebagai nenek atau siapanya. Yang sama-sama kita tahu kalau sepuh-sepuh yang ada di keluarga itu pasti punya peranan penting, pengambil keputusan yang kadangkala sangat bisa membuat A atau B-nya dalam satu keluarga. Kan para lansia. Jadi ketika inovasi kemarin Lantera namanya. Lansia tercerahkan dan berdaya. Artinya tercerahkan itu diberikan satu pemahaman informasi baik itu tentang kesehatan fisik mental, tentang bagaimana menjaga diri dan bisa berperan dalam sebuah keluarga dan masih punya rasa percaya diri gitu. Diberikan juga keterampilan sederhana Pak di sekolah lansia itu. Contoh misalnya lansia itu biasanya kan cenderung kesepian ya Pak Ramdan. Betul kan? Lansia itu biasanya di rumah sendiri. Kalau masih ada pasangan hidup mungkin akan lebih mudah berkomunikasi. Tetapi ketika sudah sendiri pasti menunggu anaknya pulang kerjakah, menunggu anaknya pulang dagangkah, dan cucu-cucunya sedang sekolah. Artinya kan sendiri. Beliau itu membutuhkan perhatian, teman bicara, komunitas yang seumuran yang bisa mengerti gitu. Jadi di komunitas sekolah lansia ini biasanya terdiri dari para lansia yang berkeinginan punya motivasi yang tinggi untuk bisa tetap berperan dalam keluarganya. Kemarin kalau kita lihat yang disebut lansia kan 60 tahun ke atas. Ya, tetapi di sekolah lansia ada yang belum 60 ada sebagai relawan gitu. Kenapa kemudian stakeholdernya kita jadikan kolaborasi? Kita itu dinas PPKB ini bukan dinas yang bisa membuat intervensi secara langsung dalam sebuah kegiatan karena pasti membutuhkan kolaborasi. Contoh kolaborasi kemarin dengan dinas kesehatan. Dinas kesehatannya dengan siapa? Dengan semua puskesmas se-Kabupaten Cirebon. Kemudian kolaborasi dengan siapa? Dengan rumah sakit. Rumah sakit pemerintah daerah kah atau rumah sakit swasta? Kami sudah MOU se-Kabupaten Cirebon sudah. Kemarin pada saat kegiatan pelaksanaan implementasi, kami bekerja sama juga dengan rumah zakat Pak. Rumah zakat kan punya dana umat ya. Kemudian rumah zakat berkontribusi penuh dalam kegiatan di sekolah lansia. Contoh misalnya kayak kemarin memberikan sarana prasarana untuk penyediaan keterampilan ekoprint, diberikan goodie bagnya, diberikan sarananya, semua itu dari rumah zakat. Karena dinas kami ini dinas penggerakan dan pemberdayaan, jadi pinter-pinternya kita harus bisa berpikir, advokasi. Intinya diadvokasi kan, bagaimana kita menjual satu produk yang bisa melibatkan orang banyak, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga itu. Jadi kolaborasinya dengan banyak orang. Kalau misalnya kita dalam komunikasi di kolaborasi ini kurang kuat, biasanya jarang orang yang membantu. Tapi alhamdulillah dinas kesehatan, rumah zakat, dunia usaha, kemudian media juga sangat berkontribusi banyak untuk sekolah lansia ini. Jadi karena ini kebaruan, merupakan program yang baru, sehingga kita sendiri kan kalau di agama Muslim ya, sayang kepada orang tua itu kan ibadah yang luar biasa. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan bahwa ayolah kita sayangi lansia, karena insya Allah satu saat kita jadi lansia pun kita ingin diperhatikan orang, kita ingin tetap bermartabat dan bisa punya satu diakui keberadaannya, bukan dianggap sebagai beban keluarga. Dan jangan lupa lansia ini juga sangat penting dalam upaya percepatan penurunan stunting Pak.
Kenapa bisa lansia? Contoh misalnya, ada mitos kan. Misalnya gini, ibu hamil, kata neneknya, kata mbahnya, jangan makan udang. Nanti Ya kan? lahirnya mundur-mundur. Dengar saya itu, ya dengar. kan gitu kan. Jangan makan kayak blekutak, engkau anaknya ireng. Lah ya enggak gitu, tapi ketika lansia ini kita kasih pengertian tentang hal yang itu sebetulnya mitos, beliau-beliau yang sepuh-sepuh ini akan membuat perubahan dalam keluarganya. Jadi bahwa agen-agen perubahan. ya, gitu. boleh kok makan udang nggak apa-apa gini. Itu yang dimaksudkan. Kan ada juga tuh ke balita, ke batita atau ke baduta. Anak kecil jangan makan ikan nanti cacingan. Iya betul Bu. Jangan makan konon kan ya. kayak gitu kan zaman dulu suka gitu. Tapi ketika bahwa ikan ini mengandung proteinnya banyak, bagus untuk ini. Dan nenek kakeknya itu langgut, oh gitu ya Bu. Iya. Karena ikan ini dibutuhkan untuk pertumbuhan daripada para balita yang ada. Nah dari situlah kita berupaya bahwa ketika kita bicara tentang lansia artinya bukan usianya yang kita lihat. Tapi perannya dalam keluarga. Ketika beliau berperan penting dalam keluarga artinya pemikirannya harus kita cerahkan supaya punya pandangan yang lebih bagus lagi. Itu Pak Ramdan kemarin kami membuat itu bersama tim efektif. Iya. Pak Inu berarti nggak salah ini penilaiannya. Ini saya bingung nih nanyanya gimana nih, berat-berat semua. Tapi ini untuk Bu Yati, ini saya tercerahkan ini. Satu jawaban saya, kemarin saya pernah dipanggil sama Wasdal BKN. Iya. Karena kita karena keterbatasan anggaran dan kita juga kebingungan harus berbuat apa itu. Kita tidak pernah mengadakan pembekalan untuk calon pensiun. Betul. Nah, mungkin kepedulian kita, bidang kita hampir sama Bu. Karena kita masih punya PR kami. Karena saya kan Kabid PPI ya. Pengadaan pemberhentian dan informasi. Di pemberhentian itu, kemarin kita ngobrol banyak dengan direkturnya itu bahwa angka harapan hidup, angka kematian sebelum BUP itu sangat tinggi. Ya, angka, dan itu diakibatkan oleh post power syndrome itu. Betul. Saya ngobrol banyak, kita itu sampai guyonan bahwa PNS itu lebih beresiko loh daripada dengan supir truk katanya. Betul. Karena angka kematian menuju sebelum BUP-nya sangat tinggi. Betul. Malah sekarang dulu masih setahun 2 tahun kalau BUP 58 di umur 55. Sekarang udah bergeser di umur 50. Salah satu mungkin teman kita ya. Nah itu bukan satu loh. Kita ke Kanrek pernah nanya berapa angka Kanrek mengeluarkan pensiun janda. Berarti pensiun janda itu PNS-nya meninggal. Betul. Pensiun janda duda. Ternyata 1 tahun meningkat. Itu sekitar 3.000. Wow. Satu Kanrek berarti Jawa Barat Banten. Jawa Barat Banten ya. Kita kayak kaget juga. Betul. Yang kedua Bu. Yang kedua manajemen perkawinan ASN kita. Kita dengan bergesernya usia pernikahan berarti hitungan nanti ketika pensiun si ASN BUP itu masih beban untuk negara. Kuliah. Oh kuliah, iya. Ada kuliah. Mungkin Pak Bay bisa ngitung, Pak Bay anaknya berapa Pak Bay? 3 alhamdulillah. Yang bungsu masih dinas gak? TK. Masih dinas gak ketika nanti kuliah? Insya Allah kalau umur panjang. Nah itu. Insya Allah. Saya yang enggak Pak Ramdan. Saya enggak. Ketika saya pensiun anak saya kelas 3 SMA. Itulah yang akan menjadikan Betul. beban buat teman-teman. Jadi harus nikah muda ya? Kalau saya masih mismanagement aja. Bukan berarti akhir, tapi kita harus lebih effort lebih tinggi. Betul. Tidak boleh menyalahkan takdir. Tidak boleh. Betul. Takdir itu takdir. Betul. Tapi kita mismanagement nih, kita effort kita tambahin. Dan jumlah itu banyak ketika saya data di Simpek itu banyak. Nah, satunya mungkin teman-teman pensiunan kita itu butuh ruang untuk ngobrol. Iya, betul. Saya masih berpikir karena butuh komunitas. Iya. Ada juga komunitas ikatan pensiun. Betul. Itu kenapa nggak diajak jadi stakeholder, Bu? Ya, terima kasih Pak Ramdan. Di sekolah lansia sendiri, ada kepala sekolah, Pak. Ada pengelola sekolah lansia, ada kepala sekolahnya. Kepala sekolah itu biasanya adalah ibuku. Karena ini kan
sekolah yang menggunakan fasilitas publik yaitu di balai desa. Kemudian biasanya yang menjadi pengelola sekolah lansia itu adalah para pensiunan, Pak. Iya. Itu. Jadi yang di sekolah-sekolah lansia itu ada yang pensiunan guru, ada yang pensiunan kecamatan, yang orang memang sangat udah saya aja jadi pengurusnya gitu. Karena memang ketika berkumpul dengan komunitas dengan usia yang sama, mereka berbeda banget jadi menjadi orang yang berbeda dibandingkan sebelum ikut sekolah lansia gitu. Contoh misalnya di sekolah lansia itu kan diajarkan kayak ada senam lansia, Pak. Ya, betul. Ya, jadi beliau-beliau tuh merasa lah kalau saya nggak bersama-sama di sini ya kayaknya saya nggak ikutan senam gitu ya. Dan ayo kita tepuk lansia gitu itu ada. Jadi hal-hal tertentu tuh membuat mereka jadi senang gitu ya. Daripada ngelamun di rumah ya, betul. Iya, betul. Jadi, ada aktivitas. Betul, nantinya kan dia pikun. Kalau dari sektor swasta mungkin mereka tidak mengenal batas usia pensiun. Betul. Non formal seperti jualan tidak ada batas Tidak usia. ada. Yang terasa post syndrome adalah kita Iya, semua nih. iya, pegawai. ya, ASN. Kita ASN. Pegawai. Apalagi kita ketika pensiun pasti di pangkat puncak, di penghasilan puncak. Kita pensiun, kita kembali ke drop. Nah, Iya. mungkin salah satu jawaban saya itu Iya. ini, saya sampai kaget ini. Ini yang saya pikirkan ini apa nih? Ada, Mungkin nanti Pak. ke depan saya akan banyak ngobrol dengan Ibu juga. Iya betul Mangga. Kita juga kemarin dapat kunjungan dari Sekolah Lansia Fatmawati Jakarta Selatan. Ada ya? Iya ada. Karena di Kabupaten Cirebon itu sudah memiliki 43 sekolah lansia Alhamdulillah. yang tersebar di seluruh Kabupaten Cirebon. Kemudian ada wisudanya Pak Ramdan, jangan salah. Wisuda sekolah lansia ini dilakukan di setiap bulan Desember. Tahun ini tanggal 11 Desember itu sekolah lansia akan melaksanakan wisuda. Ada dua, ada daring, ada luring. Yang luring yang berangkat ke Bandung bersama Indonesia Ramah Lansia. Mereka di wisuda pakai toga Pak, pakai selempang. Dan ada ijazahnya, ada ijazah. Jadi ada sertifikatnya. Oh. Sertifikat sebagai peserta sekolah lansia. Bisa buat BJB nggak Bu? Iya, ya itu yang nggak bisa aja ya. Tapi jadi kan kebanggaan sendiri Pak. Sampai para lansia berpikir bahwa ya Allah saya nggak bisa sekolah setinggi ini, tapi kok saya bisa pakai toga gitu, punya foto, itu kan rasanya aktualisasi diri yang nggak bisa nggak bisa diungkapkan dengan apa-apa. Mereka terharu, senang, makanya mau sekolah lansia ya mau. Tapi kami berharap ketika kegiatan ini berjalan banyak kolaborasi dengan pihak-pihak lain, karena kan butuh. Contoh kayak rumah sakit kemarin, Rumah Sakit Sumber Hurip itu memberikan pemeriksaan jantung gratis, pemeriksaan kayak gula darah, kolesterol itu semua gratis. Jadi kolaborasi itu yang para lansia tuh senang. Alhamdulillah kalau ikut sekolah lansia jadi dicek kesehatannya gratis. Puskesmas juga gitu Pak, memberikan cek kesehatan gratis. Jadi kami berterima kasih sekali dengan para stakeholder, dengan dunia usaha, dengan media yang sudah memblow up tentang sekolah lansia. Dan terakhir Muslimat NU Pak. Muslimat NU di Kecamatan Astana Japura. Kalau Muslimat kan yang sudah sepuh ya. Datang ke kami, Ibu bagaimana kalau kami mau membuat sekolah lansia khusus Muslimat NU. Oh senang sekali kami. Artinya banyak orang yang sayang dengan para lansia gitu. Dan mungkin Ibu harus berpikir juga sekolah lansia untuk para BUP. Iya. Karena semoga. Kalau saya nanti ikut sekolah lansia, saya tidak akan mau lulus. Iya. Kalau lulus nanti ke sekolah lagi. Ke sekolah lagi. Iya. Kalau saya bikin gak mau naik-naik, Betul, biar sekolah aja terus. Biar sekolah aja, walaupun sebulan sekali, tapi kan ada waktu yang kita tunggu. Aduh alhamdulillah mau ketemu teman-teman gitu kan ya. Dengan kegiatan-kegiatan ini bisa sharing. Nggak ada bisa waktunya ngobrol. ya? Berapa bulan, berapa tahun tidak ada ya? 12 bulan. Oh 12 bulan, Jadi 1 tahun. iya dari kalau S1 itu 1 tahun, S2-nya di tahun kedua, S3-nya di tahun ketiga. Ada gitu. benar. Ada. SS-an. Iya ada SS-an gitu. Jadi Seneng karena lah. teman-teman yang BUP itu hanya butuh teman ngobrol. Betul. Karena mungkin saya sendiri kalau pensiun mau main ke kantor takut minta uang. Iya, takut disangka gitu ya Pak. Kalau komunitas sesama kan enak. Dan itu adalah obat mujarab untuk kesehatan mereka sebenarnya. Betul. Menurut penelitian begitu. Karena Betul Pak. merasa post-power syndrome paling utama itu merasa tidak lagi diperlukan. Betul, tidak berguna itu yang paling Tidak parah. berguna. Makanya ketika ada itu, ada tempat untuk berkomunitas, berkomunikasi. Ayolah nanti kalau Aktivitas lah, beraktivitas ya.
Ayo kalau Kasarnya misalnya mau tuh, coba. ayo kita ikut sekolah lansia pada saat kita pensiun. Siap. Jadilah orang sebagai fasilitatornya. Boleh Nanti menyampaikan tentang ini. ketika penyerahan pensiun saya akan undang Ibu. Ya siap, terima kasih banyak ya Allah. Jadi Iya. minimal gini Pak Bay. Kalau udah pensiun itu masih ada alasan untuk kita pakai sepatu katanya. Iya betul, betul. Sebulan sekali, iya betul. Filosofi itu sederhana. Iya, Jadi orang-orang pensiun itu seneng kalau diundang itu kenapa? Ada alasan kita pakai sepatu. iya. Itu filosofi yang sangat dalam. Sederhana tapi dalam banget. Dalam karena Iya. mereka itu tidak diperlukan lagi. Iya, Ya, jadi ketika ada ruang untuk mereka berkarya, iya, mereka bisa menjaga kesehatan. betul, betul. Saya akan koordinasi dengan Ibu. Mangga, Bapak siap. berapa tahun lagi pensiunnya? Saya 6 tahun lagi. Masih lama, sayang sudah dekat. Baik Ibu, kita tahan dulu. Iya, Saya iya, ke siap. Pak Bay dulu. Nggih, Pak mangga. Bay, Siap. tadi ngobrolin kampung nelayan ya, kampung nelayan. Ya. Saya kemarin main ke Kementerian Pertanian, saya nanya satu hal yang agak konyol lah ke mereka. Pertanyaan saya gini, kenapa sih food estate di Kalimantan, Ya. di Papua sekarang, itu kan berpotensi untuk merusak lingkungan. Ya, penting, ya penting. Ya. Tapi potensinya banyak juga. Nah, kenapa sih food estate tidak di lokasi yang minim potensi kerusakan lingkungannya? Ya. Apa? Sisir. Ya. Saya bertanya itu. Dan Dinas Pertanian tidak berani menjawab. Silahkan datanglah ke Kementerian Kelautan. Ya. Nah ini dari perspektif Pak Bay nih Ya. yang punya tugas untuk menjaga kampung nelayan nih. Siap. Gimana nih? Pertanyaan saya jawabannya apa? Oke. Mungkin saya coba menjawab ya, tapi Kenapa ini podcast saya? betul. Nanti mohon dikoreksi ya. Kalau dari sudut pandang saya sebagai pribadi ya, sebagai saya pribadi mungkin terkait food estate walaupun ya mohon maaf tadi ranahnya bukan di Betul, kita betul. perikanan nih. Kalau yang saya baca mungkin ya bahwa food estate ini pengganti makanan pokok. Mungkin ya itu alternatif padi gitulah. Makanya karbohidrat lah pengganti makanya ya jagung apa ya singkong apa itu pengganti karbo. Nah, kalaupun dari perikanan ini mungkin perikanan ini bukan primer lah, sekunder pilihan sebetulnya. Ya mohon maaf ketika tidak ada ikan mungkin bisa diganti dengan protein-protein lainnya. betul. Mungkin dari segi urgensinya mungkin kalau yang saya baca saya terka mungkin ke sana. Makanya kenapa nggak dijadikan khusus bukan pokok lah karena ya tadi alternatif sebenarnya pengganti. Tetapi mindset kita masyarakat kita kan ketika belum makan karbo ya belum makan gitu. Iya, benar. Belum makan karbo mau makan apapun sebanyak apapun kadang Iya, ya nasi itu mungkin ya kalau secara mungkin logika ya tadi ya pemikiran saya makanya kenapa food estate tidak di sektor perikanan dan sebagainya walaupun kita ketahui bersama peranan ataupun manfaat dari ikan sendiri tadi sudah disampaikan sangat luar biasa karena sebagai bisa protein pengganti selain perikanan di satu sisi mungkin karena untuk Cirebon sendiri ya mungkin walaupun kita potensi nelayan cukup banyak 17.000 kapalnya ada 6.000-an tetapi rata-rata nelayan kita itu nelayan kecil Pak perahunya perahu kecil yang tadi menambatnya di alur sungai. Jadi kalau kita lihat tetangga sebelah lah Indramayu aja itu Karangsong itu punya kapal-kapal yang di atas 30 GT yang sekali berlayar 2-3 bulan di laut lepas. Terus sekali datang pun ya luar biasa bertonton omsetnya ratusan juta mungkin. Nah jadi untuk Cirebon memang kita masih jauh lah dari jumlah
produksi perikanan tangkap kita di 2024 itu sekitar 37 ribuan. Kalau kita lihat Indramayu bisa sampai 160-an, itu luar biasa. Kayak dari segi potensi itu, makanya Cirebon kita sudah mencobalah mengedukasi. Sebagian memang ada yang mendaratkan di luar Cirebon karena tadi alasannya tidak bisa masuk alur sungainya itu. Dan itu yang selalu dikeluhkan oleh para nelayan kita, alur sungai itu sedimentasi, pendangkalan. Dan itu pernah saya alami langsung, Pak. Saya diajak waktu itu nadran. Pas balik lagi nadrannya, kita terjebak, Pak, karena lumpur. Itu saya merasakan sendiri gitu. Makanya ini benar-benar yang mohon. Cuma ya balik lagi, kita kemampuan dinas kita, pemerintah kita, kewenangan kita. Walaupun tadi kita tidak berhenti bahwa ini bukan kewenangan kami, kita berhenti tidak. Kita selalu berkoordinasi terkait kita ke provinsi, ke kementerian, ke BBWS, bagaimana ya solusi terkait pendangkalan sedimentasi ini. Mungkin itu yang ya agak umum mungkin terkait di kita food estate itu. Ya paling kalau kita mau ngeles juga katanya sangat penting. Wong di desa aja sama aja sebatas eselon 3 ya. Ya kan mau ngurusin hal yang penting gimana hanya sebatas eselon 3. Betul, ini PR yang sangat berat. Dan ini harusnya alhamdulillah ini udah ada rencana pembahasan itu. Karena itu satu kealpaan dari pemerintah pusat itu, hal yang penting ini sampai gimana ya, kewenangan aja bingung siapa. Ya ini rantai, sedangkan tadi untuk dinas pertanian penyuluh diangkat ke pusat. Nah itu saya kok kenapa sih pendukung ini, salah satu pendukung nelayan, kenapa nggak se-effortnya sebesar untuk penyuluh gitu tuh. Karena kan ini ketika kita beras sudah swasembada segala macam, untuk mempertahankan itu ya kita bikin makanan alternatif dari ikan. Betul. Dan itu tidak merusak lingkungan loh ikan itu. Ya ikannya apa? Benar PR tugas berat Bapak. Mudah-mudahan dengan inovasi kita bisa menyamakan visi, mungkin nanti ke depan mungkin lebih bersemangat nanti. Tetapi jangan salah juga, penangkapan ikan juga merusak lingkungan, Pak. Ketika tidak menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, merusak ekosistem. Itu sama juga merusak lingkungan. Tapi levelnya lebih rendah daripada harus membuka hutan. Siap. Ya baik, kita kembali ke Bu Yati. Iya. Ke depan konsep ini bakal gimana nih? Apakah akan semua per kecamatan satu atau per bidang satu? Apakah nanti sekolah lansia untuk yang pekerja swasta, sekolah lansia untuk yang pegawai negeri, atau gimana nih Pak konsep ke depannya Bu? Kami punya konsep bahwa di tahun 2026 kami akan membentuk kembali 40 sekolah lansia. Jadi penambahan satu kecamatan satu. Ini juga hasil kolaborasi. Infrastrukturnya di mana Bu nanti? Infrastruktur di mana? Semua di balai desa Pak. Jadi kami itu tidak harus di tempat yang ini sekolahannya gitu. Itu kan membutuhkan anggaran Pak. Dari mana kami meminta anggaran untuk membuat tempat sekolah atau unit. Seperti tadi Pak Bay, Ibu tangkap siklusnya aja dulu. Ya betul. Untuk filosofinya dulu. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang sekolah lansia, artinya itu identik dimiliki oleh masyarakat gitu. Jadi kami melibatkan dari Ketua Tim Penggerak PKK Desa, kemudian Bapak dan Ibu Kuwu, kemudian kita juga berkolaborasi dengan stakeholder yang lain. Jadi ke depan insya Allah tahun 2026 nih kita membentuk 40 sekolah lansia lagi. Jadi akan di tahun 2026 berjumlah dengan yang sekarang tuh sekitar 83 sekolah lansia. Dan itu butuh effort yang besar karena ini butuh orang-orang yang betul-betul mau berkontribusi penuh. Karena setiap fasilitator, setiap pengajar yang dilibatkan semuanya free, gratis. Tidak ada biaya yang dibebankan untuk membayar siapapun yang menjadi narsum atau fasilitatornya. Supaya nanti tetap bisa berjalan terus-menerus gitu.
Kalau sekarang kan 2026 luar biasa ya anggaran Iya, gitu iya, ya. Ya dengan anggaran yang luar biasa ya kita harus punya satu pemikiran bagaimana caranya sebuah program nasional tetap bisa jalan dengan siapa? Ya kita kolaborasi dengan semua gitu. Berarti mungkin BUP para teman-teman ASN Ya. kita ketika masuk BUP bisa direkrut sama ibu untuk jadi relawan mungkinnya bukan Bisa. untuk lagi sekolah mereka. Betul, bisa jadi relawan di sekolah lansia. Betul. Misalnya tinggal di mana beliau gitu ya. Contoh misalnya di kecamatan A atau desa apa. Silakanlah bergabung di sekolah lansia yang ada gitu. Jadi bukan untuk jadi siswa mereka Bukan. itu karena mereka Betul, kan punya pengetahuan yang lebih tinggi, Pak. Jadi kan bisa menjadi seseorang yang bisa menjadi narasumber gitu. Malah Berbagi ilmu. mereka itu bisa jadi ngajar. Betul. Jadi mereka udah ini sangat menarik. Iya, Jadi iya. teman-teman ASN yang BUP itu yang dulunya guru bisa tetap jadi guru walaupun guru lansia. Dan di sana tuh menyumbang kepada pemeliharaan kesehatan mereka karena mereka masih tetap berguna untuk teman-teman. Ini sangat menarik sekali Bu. Saya saya sampai terharu nih. Saya dari kemarin itu mencari skema apa ini untuk itu. Iya, boleh Pak nanti yang BUP itu mangga bergabung di kecamatan itu ada di desa mana sekolah lansianya. Kami sangat bersyukur ya karena dengan banyaknya menjadi relawan artinya kan banyak orang yang bisa membuat pribadinya tetap berguna dan yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari itu gitu. Kan jangan sampai saya mau udah pekrok. Saya sangat sedih ketika teman-teman yang ASN BUP sampai ngomong itu berarti dia udah putus asa. Dan kita tidak bisa mengelola mereka. Dengan adanya ini nanti saya. Ya mangga gitu bisa direlawan. Ketika nanti pembagian SK pensiun 2026. Nanti kan masih satu lagi. Ibu akan saya undang. Boleh banget Pak. Saya dan juga. Ibu langsung sebarkan pendaftarannya. Iya. Mangga bisa bergabung kemana ke sekolah lansia yang ada di kecamatan tinggalnya masing-masing. Bukan jadi siswa. Sudah di kecamatan masing-masing sudah. Sudah ada kecamatan minimal 1 kecuali ada kalau di Sumber itu ada 2, di Palimanan juga ada 2, ada kecamatan yang 2 tapi yang lain masih 1. Minimal gitu. 1 ya ada. Minimal 1 ada gitu. Soalnya karena kerasa sama juga anak-anak kita kalau kita tidak mismanagement anak-anak kita sudah mulai mentas. Iya. Mereka memikirkan kita, kasihan bapak ibu tuh diam di rumah gak ada kerjaan. Itu kebayang itu. Itu yang akan pikiran mereka. Kan ketika aktivitas melamun. Betul. Ya nanti saya kalau pensiun jadi pengajar sekolah lansia. Luar biasa. Iyalah. Mungkin saya catat nanti ketika pembagian SK pensiun saya akan minta ibu untuk membuka pendaftaran itu. Mangga. Dengan senang hati Pak. Alhamdulillah podcast kita berguna. Amin. Amin. Baik, karena waktu juga nih kita gak kerasa kita ngobrol. Kita akan coba terakhir nih nanya ke 2 teman-teman yang hebat ini. Pak Bay. Siap. Imajinasi ideal Pak Bay itu apa sih untuk nelayan tangkap ini? Untuk ngurus TPI, siklus perdagangannya segala macam. Apa sih imajinasi ideal Pak Bay nih tentang mereka? Ya, baik. Kalau keinginannya ideal kita bahwa potensi kelautan kita luar biasa. Kita tahu bersama 2/3 itu kita lautan betul. Itu luar biasa gitu. Bahwa nelayan kita pun cukup banyak. Tetapi yang kita notabene negara maritim ini belum sepenuhnya bisa memaksimalkan. Bagaimana kita dari kitanya belum maksimal, belum lagi mohon maaf pencurian dari luar dan sebagainya itu kan luar biasa. Kita sumber alam yang luar biasa lah kelautan. Ya, idealnya nelayan-nelayan kita dengan adanya program Kampung Nelayan Merah Putih yang sekarang bergulir yang dicanangkan oleh KKP ini mudah-mudahan kesejahteraan masyarakat nelayan ini ya berpikir ke depan lah bagaimana proses hasil tangkapan ini hanya bukan sekedar untuk memenuhi
makan sehari-hari. Tetapi bagaimana dari hasil ini bisa lebih sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa merubah mindset yang dimana kampung nelayan yang ya selalu kumuh dan sebagainya bisa ditata gitu lebih baik lagi, karena saya yakin lah buktinya ya banyak juga ya mohon maaf ya bos-bos perikanan bisa hidup di situ. Kita harusnya ya nelayan-nelayan kita bisa mengikuti, bisa sejahtera, sehingga ya stigma negatif kampung pesisir yang kumuh dan sebagainya ya bisa hilang gitu dengan adanya ya, tapi memang harus benar-benar dari kita ya, dari kitanya, terus dari masyarakatnya mau merubah. Kadang pemerintah mengeluarkan program ya bagus tujuannya, tetapi bagaimana kita menangkap peluangnya itu. Jangan sampai program sudah dibangunkan, kawasannya ditata, tetapi ya tadi tidak bisa mengoperasionalkannya dan sebagainya, jadi akan sia-sia. Instrumen-instrumennya belum pada jalan benar. Betul. Iya. Ya, tugas kita semua Pak Bay. Betul. Jadi harapan saya dengan KNMP ini tahun ini kita dibangun satu di Gebang ya. Alhamdulillah. Di tahun depan pemerintah pusat itu membuka kuota sampai 1.000 kampung nelayan. Alhamdulillah ya. Ya, dan mudah-mudahan di tahun depan kita Kemudian Cirebon dapat banyak nih. Kemarin sudah mengusulkan 3 kita, Desa Mertasinga, Munduk Pesisir, Citemu, insya Allah satu nyusul lagi Waruduwur katanya. Jadi mudah-mudahan ya tadi pesisir kita bisa semua tertata dan bisa dimanfaatkan secara baik, dan pasti feedbacknya buat masyarakat nelayan dan pemerintah daerah pastinya. Itu harapan ke depan sih seperti itu. Soalnya kita ini tahu ya bandeng bakar Losari enak, tapi saya mau beli kemana? Betul. Itu PR Babai nih, PR Babai lah. Saya Rajungan tuh dur enak, tapi mana belinya kemana? Mungkin ke depan dengan pengelolaan yang kekuatan imajinasi Babai nih bisa membangun visi itu. Jadi kita mudah-mudahan kita punya ratusan pusat-pusat kuliner ya untuk meningkatkan, jangan hanya dijual ikan asin lah. Betul. Ya, karena ini terasa juga Bu ya. Iya. Saya pernah dikirim bandeng bakar Losari itu enak. Ya enak. Mau beli kemana harus ke Gepakuwu kan, ya masa nggak beli. Artinya itu peluang itu, karena kita kan ada 5 pintu tol itu. Itu sangat potensi yang sangat besar. Dan kita terkenal itu apa? Ya makanan sebenarnya, karena makanan kita tuh seimbang, bukan Jawa, bukan Sunda. Kenapa empal gentong segala macam diterima? Kenapa seimbang harganya? Rasanya seimbang, gak manis, gak asin. Jadi mungkin itu masukan dari saya, mungkin ya karena saya juga sama peduli ke pesisir nih. Mungkin itu salah satu contoh itu mungkin dirasa rumah duaan nih. Iya, betul. Saya suka bandeng bakar Losari. Mau beli di mana? Harusnya kan saya tahu beli di mana, mau Shopee, mau apa, atau mau datang langsung. Tapi sebenarnya ada sebagian teman-teman yang tadi bisa buka di marketplace, tapi memang ya balik lagi lah promosi dan sebagainya kita kurang. Itu PR kita semua. Betul, kita bareng-bareng, kita nanti ketika ada gitu kita bahas di podcast lagi. Siap. Oke, siap. Saya akan terus, karena itu kasihan teman-teman di nelayan kita. Betul. Potensi besar, 5 pintu tol. Jarak Jakarta ke sini hanya 3 jam. Itu jarak lelah kita, titik lelah supir kita ada di kita. Kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Mungkin ke depan dengan kapasitas dan kualitas Pak Bay, kampung nelayan akan terangkat. Amin. Beban masyarakat kampung nelayan bisa sedikit terangkat dengan kiprah Pak Bay. Amin. Sekarang Ibu, harapannya apa Bu? Harapan saya bahwa setiap kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ketika kita berada dalam satu titik bahwa dimanapun posisi kita, siapapun kita, ketika kita bisa berkontribusi untuk hal-hal yang bagus banget itu, pasti akan bisa diwujudkan
dengan niatan yang kuat gitu ya. Apalagi saya punya idealisme bahwa lansia itu bukan sosok yang harus diasingkan. Lansia itu adalah gambaran setiap diri manusia di masa depan. Sehingga menjadi lansia itu jika berumur panjang tidak bisa terelakkan, tetapi pilihannya ada di kita. Bisakah kita menjadi lansia yang sehat, menjadi lansia yang bermartabat, dan menjadi lansia yang punya keteguhan pikiran serta bisa diakui di keluarga dan masyarakat. Itu ada di kita pilihannya. Mari kita bergabung bersama Sekolah Lansia supaya sama-sama kita punya komunitas yang bisa mengerti kita, komunitas yang bisa sharing, yang bisa membuat mood booster kita tetap terjalin, tetap tumbuh, tetap bisa menjadi orang yang tidak patah semangat dan tetap optimis. Itu Pak Ramdan, idealisme yang kami punya. Merinding saya Pak. Mungkin Pak Bay belum merinding karena masih muda ya. Iya. Iya. Baik, saya bangga bisa ngobrol dengan teman-teman hebat. Satu dari generasi muda, satu dari generasi banyak. Iya sih. Banyak. Iya. Mungkin saya kembali kedatangan tamu yang hebat, saya kembali optimis bahwa Kabupaten Cirebon sudah pada track yang benar untuk menuju Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Amin.